Presiden Jokowi tak berlakukan UU TNI. Pasukan KKB terancam merdeka. TNI dan pasukan Baret Merah berguguran. Papua terancam merdeka. TNI berguguran. Presiden diminta berlakukan UU TNI. Demokrasi, ID. Analis politik senior Dr. Rahman Sabon nama RSN, mengingatkan pemerintahan Joko Widodo bahwa situasi keamanan di Papua semakin mencekam. Prajurit TNI semakin banyak gugur akibat gempuran KKB. Kini jaminan keamanan rakyat menjadi langka dan kedaulatan negara terancam. Rahman mengingatkan pada pemerintah bahwa penyandaraan pilot Susi Airman, Philip Mark Mertens dijadikan sebagai instrumen dan komoditas politik oleh gembong KKB Egyanus Kagoya untuk mendapatkan dukungan politik internasional atas kemerdekaan Papua. Dari laporan yang diketahuinya bahwa pasca penyanderaan pilot Susi Air kelompok separatis KKB pada tanggal 15 April tahun 2023 kembali melakukan penyanderaan pada masyarakat di distrik Mugi dan distrik Paru dengan ancaman di bawah todongan senjata dengan tuntutan untuk melakukan referendum jejak pendapat rakyat oleh gembong teroris separatis KKB Egyanus Kagoya. Menyikapi situasi terbaru di Papua tersebut, alumnus Lemhan Nasri yang juga menjabat Ketua Umum Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN), mendesak Presiden Joko Widodo selaku Panglima tertinggi TNI, Polri untuk bersikap tegas agar operasi penegakan hukum oleh polisi diganti dengan operasi militer untuk melindungi rakyat dan menjaga keutuhan wilayah kedaulatan RI. Rahman menegaskan sebagai payung hukum untuk melakukan operasi militer maka perlu segera ada keputusan politik antara pemerintah, Presiden dan DPR untuk memberlakukan UU TNI Nomor 34 Tahun 2004. Terkait tuntutan referendum, Rahman meminta pemerintah untuk tidak memberikan toleransi apapun. Oleh karena itu Menko Polhukam, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan dan Panglima TNI untuk melakukan pencegahan dari dukungan internasional atas tuntutan referendum dengan memberikan penjelasan pada seluruh kedutaan besar Indonesia di seluruh dunia untuk lakukan sosialisasi bahwa referendum penentuan pendapat rakyat PPRA, Papua, Act of Free Choice, sudah dilakukan lewat resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB No. 2504. Bahwa penentuan pendapat rakyat Papua PPRA sudah dilaksanakan sesuai dengan amanat New York Agreement yang mengamanatkan agar pelaksanaan penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua harus dilaksanakan sebelum tahun 1969. Maka pada tanggal 22 Agustus tahun 1968 Sekjen PBB mengutus seorang wakilnya yaitu Dr. Fernando Ortiz Sanz Asak Bolivia datang ke Papua Irian Barat untuk merealisasikan apa yang tertuang dalam pasal XX New York Agreement yaitu pelaksanaan PPRA. Ketika pelaksanaan dilakukan PPRA, jejak pendapat penentuan nasib sendiri penduduk Irian Barat, Papua diperkirakan jumlah penduduk Papua 800.000 jiwa. Maka setiap 750 jiwa memiliki satu wakil dalam Dewan Musyawarah PPRA di 8 kabupaten. Pada 24 Juli 1969 Kabupaten Merauke ditunjuk menjadi tempat pertama pelaksanaan PPRA dan berakhir di Kabupaten Jayapura pada tanggal 2 Agustus tahun 1969. Rincian pelaksanaan diselenggarakan PPRA adalah Kap. Wamena dan Jayawijaya tanggal 16 Juli tahun 1969. Kabupaten Nabire dan Paniai 19 Juli 1969. Kabupaten Fakfak tanggal 29 Juli tahun 1969. Kabupaten Sorong tanggal 26 Juli tahun 1969. Kabupaten Manokwari 29 Juli 1969 dan Biak. Kabupaten Teluk Cendrawasih 31 Juli 1969.
Rahman menegaskan bahwa menurut informasi langsung dari Papua bahwa masyarakat distrik Mugi dan sebagian dari distrik Paru dan kampung sekitarnya dimobilisasi dengan ancaman todongan senjata untuk menyerang 36 pasukan prajurit TNI dari Kostrad dan Kopassus yang ditempatkan di pos keamanan distrik Mugi. Rahman minta Menko Polhukam, Menteri Pertahanan dan Panglima TNI segera melakukan koordinasi untuk menyelamatkan masyarakat sipil Mugi dan sekitarnya, terutama perempuan dan anak-anak dikerahkan bergerak dari berbagai sisi untuk menyerang aparat keamanan.